Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dilakukan oleh semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan untuk dapat mengukur kompetensi siswa terhadap beragam bentuk informasi. Pemanfaatan teknologi dalam asesmen juga efisien dan efektif untuk proses distribusi instrumen, pengelolaan data implementasi, dan pengolahan hasil. Semua satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dipersyaratkan sebagai penyelenggara asesmen nasional dapat melaksanakan asesmen nasional dengan cara menumpang di sekolah dengan infrastruktur TIK yang memadai. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama akan mengordinasikan skema menumpang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 2 model pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada moda daring, semua proses dilakukan secara daring dan membutuhkan koneksi internet yang memadai dan stabil selama pelaksanaan asesmen nasional. Dengan demikian, satuan pendidikan tidak perlu melakukan proses sinkronisasi dan unggah hasil. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, dapat memilih moda semi-daring di mana satuan pendidikan perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal pada komputer server 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Setelah asesmen selesai, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Setiap kepala satuan pendidikan menentukan modal pelaksanaan asesmen nasional yang sesuai dengan kesiapan infrastruktur TIK di wilayahnya pada sistem pendataan asesmen nasional paling lambat 30 hari sebelum hari pelaksanaan. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama diharapkan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan untuk mekanisme resource sharing atau berbagi sumber daya dalam pelaksanaan asesmen nasional. Infrastruktur TIK yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan asesmen nasional secara daring pada satuan pendidikan adalah infrastruktur yang memiliki kualifikasi minimum, meliputi tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop dengan spesifikasi minimum yang ditetapkan, tersedianya aplikasi browser standar, dan tersedianya bandwidth internet minimum 12 Mbps per 15 komputer dan stabil selama pelaksanaan asesmen. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk melakukan asesmen nasional secara daring, maka dapat memilih moda semi-daring. Pada moda semi-daring ini, satuan pendidikan perlu menyiapkan tambahan infrastruktur pada moda semi-daring berupa komputer PC yang digunakan sebagai server dengan kualifikasi minimum yang telah ditetapkan. Tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan. Tersedianya aplikasi browser standar. Tersedianya internet dengan kapasitas bandwidth 2 Mbps untuk sinkronisasi dan unggah hasil asesmen. Setelah seluruh proses asesmen nasional dengan moda semi-daring selesai dilakukan, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Asesmen nasional berbasis komputer adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dapat dilaksanakan dalam 2 moda, yaitu online dan semi-online. Berikut penjelasan dan perbedaannya. Pada moda online, komputer klien harus memiliki akses internet yang stabil. Bandwidth yang disarankan
minimal 12 Mbps per 15 komputer klien. Selain itu, moda ini juga membutuhkan sebuah komputer Proctor yang berguna untuk membuka token. Pada ANBK moda online, masing-masing lokasi tes terdapat aplikasi exam browser Proctor dan klien, di mana keduanya langsung terhubung dengan server pusat Pusmenjar. Perlu diingat, aplikasi exam browser Proctor tidak perlu melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes, dikarenakan semua data langsung diakses melalui server pusat. Berbeda dengan moda online. Pada moda semi-online, komputer klien tidak memiliki akses internet secara langsung, melainkan terhubung dengan komputer Proctor yang memiliki akses internet. Bandwidth yang diperlukan minimal 1 Mbps. Pada mode semi-online, masing-masing lokasi terdapat aplikasi exam browser admin dan exam browser klien. Aplikasi exam browser admin akan menjalankan mesin virtual atau VHD yang terhubung ke server pusat. Aplikasi exam browser klien terhubung dengan komputer Proctor melalui jaringan LAN. Pada mode semi-online, Proctor wajib melakukan sinkronisasi data dari server pusat ke komputer Proctor. Berikut perbedaan metode ANBK daring dan semi-daring. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan kepala satuan pendidikan serta guru seluruhnya akan berpartisipasi. Bagaimanakah mekanisme kepesertaan tersebut dalam implementasi? Peserta didik akan mengerjakan 4 instrumen: asesmen literasi membaca, survei karakter, asesmen numerasi, serta survei lingkungan belajar. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid. Masing-masing jenjang memiliki 5 orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional, maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru dan kepala satuan pendidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. 1. Seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. 2. Pengisian survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan diberikan waktu selama 4 hari. 3. Bagi guru yang mengajar lebih dari 1 satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. 4. Bagi kepala satuan pendidikan yang memimpin lebih dari 1 satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Apabila kepala satuan pendidikan yang berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar baik sebagai kepala satuan pendidikan maupun sebagai guru. Sangat penting bagi setiap satuan pendidikan mendapat potret yang utuh mengenai kondisi pendidikan yang sebenarnya.
Oleh karena itu, partisipasi aktif untuk melaksanakan asesmen nasional dengan menjunjung integritas tinggi akan mendorong dihasilkannya informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Pada tahun ajaran baru, pembelajaran dilakukan secara tatap muka terbatas atau jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, sekolah wajib memenuhi daftar periksa sesuai SKB 4 Menteri dan Aturan PPKM. Orang tua berhak memilih apakah siswa akan mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib memfasilitasi kedua opsi dan tidak melakukan diskriminasi. Jadi, semua sudah paham kan? Taati peraturan yang berlaku dan jalankan protokol kesehatan. Ayo kita sambut tahun ajaran baru dengan aman dan nyaman. We break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. At least it was worth a try. At least it was worth a try. At least it was worth a try. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. At least it was worth a try.
We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth a try. At least it was worth a try. At least it was worth a try. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth a try.